Setelah kita simak tadi penjelasan tentang cara manual relatif terhadap cara dengan menggunakan data analysis di software aplikasi Microsoft Excel, maka kali ini kita coba bandingkan ya dua cara tersebut dengan cara nomor 3, yaitu kita lakukan pemanfaatan software aplikasi yang memang khusus didedikasikan untuk analisis data statistika, yaitu Minitab. Kira-kira begini tampilannya di dalam Minitab. Sedikit berbeda bila dibandingkan Microsoft Excel. Ya, di atas ada comment button, kemudian ada window yang diberi nama session di sini, yang mana session ini nanti kira-kira menjadi semacam laporan ya atau report terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi kalau Excel, apa yang kita inputkan itu ada di worksheet, kemudian hasilnya juga ada di worksheet itu, atau ada di worksheet yang lain. Bedanya di sini Minitab, worksheet itu hanya terkhusus untuk data kita. Kemudian hasil yang kita dapat itu nanti semuanya akan diletakkan di session. Perbedaan pertama terletak di pembagian antara input dan output. Kemudian nanti di menunya ya juga ada di sini menu start ya, kemudian kita pilih ANOVA lalu one way ya sebagai fungsi dari one way ANOVA. Ya. Perbedaan nomor 3 yaitu pada struktur data input ya. Nanti pada struktur data input kita harus melakukannya berdasarkan prinsip matrik ya, mana kita buat nanti pembedanya itu adalah kalau kita punya problem ya, sebagaimana yang ada di problem kita yang kita kaji sebagai studi kasus, di sini ada klub 1, klub 2, klub 3 masing-masing diulang sebanyak 5 kali. Maka kita tidak bisa menginputkan matrik ini langsung ke Minitab, tapi kita ubah strukturnya menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Ini kolom pertama ya, mana di sini diberikan kolom head ya C1, kolom pertama itu saya beri tanda misalkan 1, 1, 1, 1, 1 sebanyak 5 kali. Ini untuk marking klub 1 ya sebagai tanda atau kode untuk klub 1. Kemudian 2, 2, 2, 2 sebanyak 5 kali pula untuk marking klub 2. Kemudian 3, 3, 3, 3, 3 itu untuk marking klub 3. Nah, jarak pukul yang mana tadi ada di studi kasus 254, 263 dan seterusnya itu kita bisa copy ya, misalkan kita ambil dari Microsoft Excel, copy kita dengan cara nomor 2 tadi, nah, lalu kita bisa paste di Minitab ya, bisa seperti ini. Nah, ini kita lakukan strukturisasi datanya dengan cara seperti ini. Ya, ini sedikit berbeda karena prinsipnya di sini kita menggunakan input berupa vektor ya di dalam Minitab. Ya, kita lakukan untuk klub 2, demikian pula untuk klub 3. Ya, di Minitab ini. Ya, jadi kalau ini kita perluas, nah, kita punya tampilan data nah, kurang lebih seperti ini di dalam Minitab. Nah, jadi kolom pertama khusus untuk marking dia milik dari level-level yang kita ada di one way analysis kita, yaitu klub 1 diulang sebanyak 5 kali, klub 2 5 kali, klub 3 5 kali. Kemudian di kolom kedua atau C2 ini ada jarak pukulnya. Boleh di sini kita beri nama, misalkan di sini klub ya. Kemudian di sini distance ya sebagai penanda. Ya. Oke. Struktur datanya ada perbedaan di sini. Ini yang menjadi perbedaan nomor 3 dibanding kalau kita lakukan dengan Microsoft Excel tadi ya. Nah, kita bisa beri tanda seperti ini. Begitu data di worksheet Minitab kita siap, ya, kita bisa lakukan langkah analisis ya. Kita lihat sessionnya di sini masih kosong. Kalau kita bergerak ke menu start, kemudian kita pilih sub menu ANOVA karena one way, kita pilih one way di sini. Lalu di sini ada
pertanyaannya, ada pertanyaan. Nah, responnya ini, respon ya, ingat terminologi dari ANOVA, respon itu adalah variabel dependent atau yang menjadi dampak dari kebebasan yang kita punya. Respon alias jarak di kasus kita itu ada di C2. Kita bisa klik lalu select di sini atau kita klik 2 kali. Nah, ini otomatis distan akan terpilih sebagai respon. Kemudian faktor itu adalah tongkat golf ya, cloud. Sebelum Anda menggunakan software aplikasi, di sini terlihat sebuah tuntutan bahwasanya itu Anda harus betul-betul paham yang mana yang menjadi faktor dan mana yang menjadi respon ya. Kalau Anda masih belum sepenuhnya memahami, tentunya nanti akan muncul kesulitan pada saat Anda harus menspesifikasikan variabel atau kolom mana yang menjadi respon dan kolom mana yang menjadi faktor. Risikonya adalah terbalik dan tentu saja faktor kalau menjadi respon, respon menjadi faktor, hasil analisisnya nanti juga akan keliru atau tidak tepatnya. Kalau ini sudah siap ya, spesifikasi distance sebagai respon, kemudian club sebagai faktor, maka kita oke. Ya, yang pertama muncul adalah interval plot. Ini ada semacam ya tampilan grafis begitu, statistik deskriptif yang kira-kira fungsinya sama dengan scatter plot yang kita punya di PowerPoint. Nah, scatter plot yang ada untuk membandingkan rata-rata tentang data yang kita punya dari masing-masing jarak pukul. Nah, yang ini ya. X1 bar, X2 bar, X3 bar. Ya, kalau kita tampilkan scatter plot itu seperti ini, sedangkan di Minitab interval plot itu yang menjadi penanda atau yang menunjukkan fungsionalitas yang sama. Kita bisa minimize sementara tampilan ini. Dan yang paling penting di sini adalah report yang dimunculkan oleh Minitab di session. Ya, one way ANOVA, distance versus club. Ya. Kemudian di sini metodenya, ya. Null hypothesis ditunjukkan semua rata-rata dari setiap klub itu sama, kemudian alternatif hipotesisnya tidak semuanya sama, alias paling tidak ada satu rata-rata dari level atau rata-rata dari populasi yang tidak sama. Kemudian alpha alias significant level itu 5%. Ya, factor information ya, hanya ada satu faktor, levelnya ada 3, nilainya 1, 2, dan 3. Nah, ANOVA ya, itu ada di sini ya, ditunjukkan di sini. Club itu sama dengan between ya, between kolom yang mana tiap kolom itu adalah milik dari klub yang berbeda-beda. Kemudian within itu diwakili error. Ya, ini yang menjadi pembeda juga kalau kita komparasikan antara hasil yang kita dapat dari Excel yang ada di sini ya, ini hasil dari Excel. Nah, kalau tadi Excel itu between lawan within, kemudian ada total, angkanya 4.700 sekian, 1.100 sekian, kemudian totalnya 5.800 sekian. Ya, itu diberi nama atau diberi row header seperti ini. Sedangkan kalau di Minitab, ya, itu namanya club ya, sesuai dengan label untuk C1 di sini club, kemudian within-nya itu langsung spesifik disebut sebagai error. Insya Allah di sini angkanya kita mendapatkan nilai yang sama, kemudian F value-nya 25,28 atau 25,275 tadi kalau di Excel ya. Nah ini 25,275, kemudian F critical-nya 3,885. Ya, 3,88. Di sini tidak ada, tapi langsung ditunjukkan p-value-nya. Nah, p-value di sini kalau lebih dari 3 digit itu maka dianggap 0,0000 sekian. Jadi itu angka yang sangat kecil sekali, yang mana itu sinkron dengan hasil yang didapat kalau kita lakukan dengan Microsoft Excel, yaitu 4,9 sekian dikalikan 10 pangkat minus 5. Artinya kita punya 0 sebanyak 4 kali sebelum angka 4 ini di belakang koma. Itu adalah p-value yang sangat kecil sekali. Dan kesimpulan bisa kita ambil dari sini, bila mana p-value itu lebih rendah dibanding alpha, yaitu 5% di session yang kita punya, atau ini bisa saya lebarkan ya. P-value lebih kecil dibanding alpha 5%, maka decision atau keputusan yang harus kita ambil itu adalah kita menolak H0.
Demikian kira-kira komparasi atau perbedaan ya antara kita menggunakan Microsoft Excel sebagaimana yang ditunjukkan summary-nya di sini dan kita sudah coba di video sebelumnya, dan hasil yang kita lakukan analisis data dengan inputan yang sama, tentu saja hasil berupa tabel ANOVA yang sama pula, yang mana itu mengarahkan kita pada pengambilan keputusan yang sama, yaitu penolakan hak